calon gubernur DKI Jakarta. Siapa yang mendukung? Yang mendukung adalah Prabowo Subianto dari Partai Gerindra dan juga sang adik ya, Hasim Joyo Hadikusumo, yang membantu secara keuangan kepada Jokowi ya, sampai miliaran rupiah, dan kemudian juga membantu agar Joko Widodo didukung oleh Megawati Soekarno Putri pada Pilkada DKI Jakarta itu ya. Kenapa? Karena kebetulan dari Gerindra yang akan diajukan itu adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Tapi kita juga tahu ya, yang namanya Jokowi pada pemilihan presiden 2014 ini adalah orang yang berhadap-hadapan dengan orang yang mencalonkan dia menjadi calon gubernur DKI Jakarta, yaitu Prabowo Subianto dan juga Hasim Joyo Hadikusumo ya. Dan dalam perhelatan pemilihan presiden 2014 tersebut ya, Jokowi mengalahkan Prabowo Subianto ya, yang pada saat itu berpasangan dengan Hatta Rajasa. Dan pada pemilu 2019 ya, lagi-lagi Joko Widodo bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin mengalahkan dengan telak Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga Uno. Namun kita tahu Joko Widodo berupaya untuk mendekati Prabowo Subianto dan ini berhasil dengan bantuan Kepala BIN pada saat itu ya, Budi Gunawan, dan terjadilah apa yang disebut dengan diskusi politik atau tawar-menawar politik di atas kereta MRT ya, dari Lebak Bulus sampai ke Bundaran HI. Prabowo menerima karena dapat jabatan sebagai calon Menteri Pertahanan ya. Tapi pada saat itu Prabowo juga tidak tahu bahwa sebetulnya Jokowi punya maksud tertentu kenapa Prabowo menjadi Menteri Pertahanan pada saat itu ya, dan akhirnya menerima juga menjadi anggota kabinet Jokowi karena memang Jokowi punya kepentingan politik untuk menjadikan Prabowo sebagai kendaraan politik dia untuk menarik sang putra Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden, mengalahkan calon-calon presiden yang lain ya, baik yang dari kalangan polisi, ada juga dari kalangan politisi ya, dan kemudian juga ada juga yang dari kalangan ahli hukum dan sebagainya. Nah, akhirnya yang namanya koalisi politik antara Jokowi dengan Prabowo benar-benar kuat ya. Dan kita juga tahu bahwa Prabowo pada saat ulang tahun Gerindra tahun 2025 yang lalu ya, itu menyebut Jokowi adalah guru politik dia, dan kemudian juga menyebut hidup Jokowi, dan kemudian macam-macam sanjungan-sanjungan hebat buat Jokowi. Tapi kita tahu yang namanya lagi-lagi kerjasama politik itu tidak terus-menerus bisa terjadi. Bisa saja itu kemudian pecah kongsi ya, macam-macam, baik itu karena faktor pribadi, faktor luar, ataupun faktor sang pasangan itu sendiri, maksud saya antara Jokowi dengan Gibran Rakabuming Raka. Kenapa? Karena mungkin pada saat dulu tawar-menawar politik, pendekatan politik, Prabowo mungkin melihat Gibran adalah kendaraan politik dia yang juga bisa membawa Prabowo ke singgasana kursi presiden. Tapi setelah bulan demi bulan berlalu, dia kemudian menemukan suatu kenyataan ya, bahwa Gibran Rakabuming Raka bukanlah orang yang tepat untuk menjadi wakil presiden dirinya atau menjadi orang yang bisa mewakili dirinya dalam posisi sebagai wakil presiden. Saya beri contoh misalnya ya, ternyata Gibran itu juga tidak pandai berpidato, Gibran juga tidak pandai menggunakan kesempatan yang sangat baik bagi dirinya untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang benar-benar ban serep yang bisa diandalkan. Saya beri contoh misalnya ketika membuka Musabaqah Tilawatil Quran, ternyata setelah dia pukul gong atau pukul beduk, itu tidak ada sambutan sama sekali. Padahal kalau dia benar-benar prepare, dia bisa saja membuka contoh pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran yang dilakukan oleh para wakil presiden sebelum dia ya. Tapi mengapa kemudian habis pukul beduk langsung ngacir ya, meninggalkan tempat perayaan atau pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ya. Dan kemudian ya pada saat kampanye Gibran juga dianggap sebagai orang hebat yang kemudian
dengan kalimat yang amat sakti ya. Saya beri contoh, jangan takut Pak Prabowo, di samping Anda ada saya. Dan kemudian dia juga bisa menjatuhkan, saya beri contoh ya, bagaimana dia menjelek-jelekan Pak Mahfud MD ya sebagai calon wakil presiden bersama Ganjar Pranowo ya. Tapi kita juga lihat ya, kalau ada pertanyaan ke Gibran, saya beri contoh mengenai bagaimana janji dia mengenai 19 juta pekerja yang akan diserap pada saat Prabowo Gibran itu menjadi presiden dan wakil presiden. Apa yang terjadi? Kita tahu pada saat ini, saya beri contoh, menurut Bank Dunia ya, yang namanya kemiskinan di Indonesia itu jumlahnya sudah 68% ya. Dan atau ini setara dengan 192 juta dari masyarakat Indonesia ya. Anda bisa bayangkan ya, kalau kemudian World Bank mengatakan seperti itu ya, bagaimana sebetulnya yang namanya orang-orang miskin yang ada di Indonesia ini ya. Dan kemudian ya, kita juga melihat ya, bagaimana misalnya satu demi satu perusahaan-perusahaan itu mengalami kebangkrutan dan mengalami PHK besar-besaran ya di berbagai sektor, baik itu sektor industri, sektor garment, sektor sepatu, alas kaki atau sandal dan sebagainya ya. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh yang disebut dengan janji-janji yang diberikan oleh Gibran Raka Buming Raka ya. Dan kita juga tahu ya, Prabowo dalam kaitannya dengan Joko Widodo ternyata sejak bulan Ramadan ya atau menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini 2025 ini ternyata hampir-hampir tidak pernah bertemu ya. Mungkin karena kebetulan tidak sedikit orang yang mengkritik kalau misalnya Prabowo datang ke Solo ya, misalnya dia berdiskusi dengan Jokowi lalu kemudian dianggap sebagai ini masih presiden boneka ya. Makanya kemudian yang namanya Prabowo Subianto pernah menyatakan bahwa saya presiden Republik Indonesia dan bukan presiden bonekanya Joko Widodo ya. Dan pernyataan-pernyataan ini tentunya sangat keras ya. Dan kalau kita juga perhatikan ya, sebetulnya bagaimana hubungan segitiga antara yang namanya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia sejak 20 Oktober 2024 kemarin ya, sampai saat ini ya. Jadi kalau di sini ada Prabowo, ada Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, lalu kemudian ada Presiden ketujuh Joko Widodo. Kira-kira dari sisi kedekatan politik, siapa yang akan lebih dipercaya, lebih dipilih oleh Prabowo Subianto? Ternyata Prabowo lebih memiliki kepercayaan kepada Megawati. Mengapa demikian? Karena Anda tahu, Megawati lah yang kemudian memanggil pulang Prabowo Subianto dari tempat pengasingan dia di Jordan. Ya. Dan Prabowo pada saat itu benar-benar hampir menjadi orang yang stateless ya, atau tidak punya kewarganegaraan. Dan kemudian dia benar-benar meninggalkan Indonesia, ya, tapi kemudian dipanggil pulang oleh Megawati Soekarno Putri, ya, dan bahkan kemudian ditawari untuk menjadi pendamping Megawati dalam pemilu presiden 2009 ya, untuk menjadi petanding antara Megawati Prabowo dengan SBY Budiono. Ya. Walaupun kalah, tapi paling tidak ya, itulah awal dari yang namanya Partai Gerindra itu tumbuh menjadi partai politik yang kemudian sedikit demi sedikit dengan bantuan Prabowo itu naik tingkat ya, dari yang jumlah kursinya tidak terlalu banyak ya, dan sekarang menjadi partai nomor 3 terbesar di Indonesia atau di posisi kursi di parlemen. Mengapa kemudian Prabowo lebih percaya pada Megawati? Karena lagi-lagi tadi ya, yang jelas Megawati itu adalah orang yang membantu posisi kewarganegaraan dari Prabowo Subianto, membantu memulangkan Prabowo dari Jordan, dan juga orang yang kemudian juga baik itu pelan atau cepat ya, adalah partai atau pimpinan partai yang kemudian juga membantu Gerindra itu melesat ke angkasa ya. Bagaimana dengan Jokowi? Anda tahu ya bahwa Jokowi walaupun awalnya itu adalah orang yang dibantu oleh Prabowo dan juga Hasim ya, kemudian dibantu keuangannya, tapi begitu menjadi seorang calon presiden yang tampaknya memiliki suatu chance untuk menang,
Prabowo dikalahkan, dan kemudian Anda juga tahu ya, ini tidak semuanya berdasarkan suatu hitung-hitungan di kotak suara yang benar, tapi juga ada juga pendekatan-pendekatan melalui parcok ya, atau partai coklat, dan juga pendekatan-pendekatan mengenai bantuan sosial dan juga tentunya amplop ya. Itu yang menyebabkan makanya pada saat itu ya Prabowo selalu kalah dari Jokowi ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, apakah kemudian Prabowo akan mengambil suatu tindakan yang dasar terhadap Jokowi itu? Ini yang kemudian banyak orang mengatakan, mana ini suara maung dari seekor macan ya, yang dengan taring yang tajam, kuku-kuku yang juga tajam, suara yang mengaum keras, kok cuma seperti seekor kucing yang kemudian mengeong ya. Ini yang tidak sedikit orang mengatakan demikian ya. Dan makanya kalau kita lihat sekarang ya, itu tidak sedikit banyak pandangan-pandangan orang ya. Mengapa Prabowo Subianto tidak cepat mengambil langkah ya, seperti contoh misalnya melakukan reshuffle kabinet terhadap para menteri Jokowi atau para menteri atau wamen yang dia pilih tapi tidak mampu bekerja. Prabowo hanya pandai berkata-kata di depan podium ya, memiliki janji-janji manis kepada para buruh juga lagi-lagi di depan podium. Tapi tidak ada satu langkah-langkah penting yang benar-benar sangat-sangat baik dan sangat-sangat menentukan ya. Itu yang kemudian makanya orang masih menunggu. Apakah Prabowo akan melakukan suatu misalnya kebijakan reshuffle kepada para menteri yang membuat kesalahan ya. Baik itu kesalahan dalam artian misalnya membuat satu kebijakan yang akhirnya membuat ribut atau membangkitkan kembali kemarahan rakyat Aceh ya. Satu ya. Kemudian bagaimana menteri yang kemudian selalu menangani masalah tambang ya, yang ternyata juga tidak becus, malah memberikan citra negatif terhadap Prabowo ya. Atau menteri dia juga yang kemudian ingin mengubah sejarah Indonesia tapi dengan cara yang tidak tepat ya. Saya beri contoh dengan misalnya bagaimana terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM pada saat reformasi 1998 ya, yang kemudian juga memakan korban dari perempuan-perempuan beretnik Tionghoa ya, yang menjadi korban yang terkait dengan perkosaan ataupun pelecehan seksual atau kemudian juga kematian dan sebagainya ya, yang kemudian dibantah oleh menteri yang membidangi bidang kebudayaan. Dan Anda tahu, Fadlizon, teman saya juga ya, itu sebetulnya adalah orang juga yang menulis buku mengenai apa yang terjadi pada 1998 ya, khususnya bagaimana perempuan-perempuan dari etnik Tionghoa menjadi korban dalam proses reformasi politik 98 tersebut ya. Dan banyak lagi yang lain ya, termasuk juga menteri-menteri, mantan-mantan menteri dari Jokowi yang kemudian terkena kasus yang disebut dengan scam dari laptop ya, yang ternyata tidak bisa digunakan secara baik ya, dan nilainya tidak sedikit ya, mencapai sampai 11 triliun rupiah ya. Atau kemudian Prabowo juga tidak mengambil kegiatan apapun ya terhadap tuduhan dari Faisal Basri ya, yang adalah konsultan dari KPK, yang mengatakan bahwa keuntungan yang didapat Indonesia dari hilirisasi nikel itu cuma 5%, sementara 95%-nya itu diambil oleh Cina ya. Dan kemudian juga Prabowo juga tidak mengambil angka apapun ya, khususnya terjadinya suatu ekspor yang tidak tercatat di bea cukai kita, tapi tercatat di dalam perdagangan oleh Cina ya, dalam kaitannya mengenai bahwa Indonesia mengekspor yang namanya nikel ya ke Cina itu sebanyak 5,3 juta ton ya. Dan siapa yang mendapatkan keuntungan di situ ya? Ternyata lagi-lagi pejabat-pejabat penting di zaman Jokowi ya, dan juga sang mantu Bobi Nasution ya. Ini tumpukan-tumpukan keburukan-keburukan yang terjadi baik itu terhadap menteri-menteri Jokowi maupun menteri-menteri yang diangkat oleh Prabowo Subianto ya. Kalau tidak cepat diambil suatu tindakan reshuffle, kita juga tahu ini tentunya akan memberikan citra negatif terhadap Prabowo Subianto. Kita juga tahu selentingan-selentingan juga mengatakan bahwa nanti Prabowo akan melakukan suatu tindakan pada Oktober 2025 ini. Kenapa? Karena pada Oktober itu sudah 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah itu akan terjadi? Hanya Tuhanlah yang tahu, dan juga hanya Prabowo Subianto lah yang tahu ya. Kenapa? Karena biar bagaimanapun ya, 1 tahun pemerintahan yang terbuang pada era Prabowo Subianto ini
tentunya juga akan menimbulkan suatu kekhawatiran di kalangan rakyat kecil ya. Bagaimana mereka bisa memperbaiki nasib mereka ya di tengah, saya beri contoh, sedikitnya anggaran negara untuk membantu mereka agar mereka menjadi orang-orang Indonesia yang masih bisa kreatif dan bisa menghasilkan uang ya. Dan juga bagaimana anak-anak muda yang sekarang menjadi orang-orang lulusan SMK, lulusan SMA, lulusan universitas ya, yang kemudian juga sangat sulit mencari kerja ya. Ini menjadi beban juga bagi Presiden Prabowo Subianto ya. Walaupun saya, believe it or not ya, saya termasuk orang yang masih terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Prabowo dipanjangkan umurnya dan juga diberikan keberanian agar dia bisa memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik ya. Kita tunggu apa yang akan diambil oleh Prabowo pada Oktober 2025 ini ya. Kalau kemudian tetap masih ada yang disebut dengan matahari kembar, pada saat itulah yang namanya Prabowo Subianto akan sulit membuat suatu kebijakan yang independen. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.